Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapur Kahiyang Srijaya Nasa atau dikenal dengan Srijaya Naga. Dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuwo, banyak disebutkan tentang Dapur Kahiyang. Pada abad ke-7, Dapur Kahiyang melakukan berbagai usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang masih dikuasainya antara lain Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Kerajaan Kalingga, Mataram kuno. 2. Raja yang berhasil mencapai puncak kejayaannya adalah Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa adalah raja yang berkuasa pada abad ke-9. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. 3. Raja terakhir Kerajaan Sriwijaya yaitu adalah Si Songrawijaya Tanggawarman. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami penurunan atau kemunduran. Hal ini disebabkan oleh serangan dari India yang melemahkan kedudukan Sriwijaya. Dalam serangan tersebut, Raja Sri Songrawi atau Senggarama sempat ditangkap namun dibebaskan kembali. B. Kerajaan Mataram sistem pemerintahannya. 1. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732. Awalnya lama menduduki wilayah Jawa. Kerajaan ini dikuasai oleh 3 dinasti besar sehingga akhirnya pengaruh surut. 2. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram yaitu pada masa pemerintahan Raja Balitung tahun 898 sampai 910 Masehi, di mana kekuasaannya daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi bagian Jawa Tengah dan sampai Malang, Jawa Timur. 3. Raja terakhir Kerajaan Mataram kuno adalah Sri Maharaja Rapi Sumba yang memerintah sekitar tahun 924 sampai 929. Raja sesudah dia Wawa adalah Empu Sindok yang membangun istana Kerajaan Mataram baru di daerah Tanah Wulang dan kemudian dipindahkan ke Watagulu. Perpindahan istananya yaitu karena menurut teori Van Bamelen terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai titik kejayaan pada masa Balaputra Dewa sebagai raja ke-10. Setelah sepeninggalan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan menyebabkan Sriwijaya runtuh. Ada beberapa penyebab Sriwijaya runtuh, yaitu 1. Letak kota Palembang setara dengan letak jauh dari laut. Yang kedua, berkurangnya kapal dagang. Dan yang ketiga, serangan dari kerajaan lain. Dan yang keempat, perkembangan agama Islam yang pesat. Terus saya akan berlanjut ke penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram. Yang pertama yaitu kemunduran sosial ekonomi. Dan yang kedua yaitu banyak negeri yang ditaklukkan oleh yang melepaskan diri. Dan yang ketiga, campur tangan Belanda. Yang keempat, perselisihan antar pewaris takhta. Dan apa lagi? Udah selesai. Masa aku sebutkan aja? Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sumber sejarah kerajaan. Sumber sejarah kerajaan diketahui bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri pada sekitar tahun 1993 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang luas, tetapi untuk pusat pemerintah dan ekonomi berada di daerah Jawa Timur. Secara umum, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, lisan yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dibagi menjadi 2, yaitu sumber dari dalam negeri dan sumber sejarah dari luar negeri. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dari dalam negeri artinya segala terkait dengan sejarah sejarah kerajaan ini berasal dari dalam negeri.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. 1. Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Kedukan Bukit dekat Palembang berangka tahun 605 Saka atau lebih kurang 683 Masehi. Prasasti menceritakan perjalanan suci yang dilakukan oleh Daputahyang dengan perahu. Dia berangkat di Minangtamuan dengan membawa 20.000 tentara dan dia berhasil menaklukkan beberapa daerah Sriwijaya menjadi makmur. 2. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo atau dekat Palembang berangkat tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisi berita tentang pembuatan Taman Riksendra atas perintah Daputahyang Sri Jayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. 3. Prasasti Telaga Baku. Prasasti ini tidak berangkat tahun, isinya mengenai kutukan-kutukan yang seram terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Kerajaan Mataram. 1. Prasasti Kedo. Prasasti Kedo atau Mat Yasin merupakan peninggalan dari Wangsa Sanjaya. Prasasti yang ditemukan di kampung Matese, Jawa Tengah ini memuatkan daftar silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Belitung. 2. Prasasti Kalasan. Prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya ini ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Usianya sekitar 700 Saka atau 788 Masehi. Prasasti Kalasan dituliskan dalam huruf Pranakari dan bahasa Sanskerta. Candi Borobudur. Candi yang paling terkenal di Kalasan Terus ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur didirikan pada masa Wangsa Syaitendra sekitar pada 800-an Masehi. Monumen ini dibangun untuk memuliakan Buddha menjadi tempat ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.